Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan memulai doa pagi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hingga pagi ini kami boleh mengikuti acara ini Tuhan. Tuhan, kami minta pengurapan yang baru buat setiap kami Tuhan. Buat hamba-hamba-Mu yang melayani. Buat jemaat-Mu Tuhan yang sedang mendengarkan, mungkin ada di rumah dimanapun Tuhan, Kau hadir Tuhan, karena hadirat-Mu selalu ada di mana kami menyembah-Mu, di mana kami ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Engkau hadir, Engkau menjamah setiap kami. Urapi Tuhan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah Tuhan. nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji-Mu Yesus. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu Yesus, Allah yang mulia.
Shikaralabayaramo. Sungguh Engkau baik Tuhan. Oh, kami bersyukur Yesus buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Oh haleluya. Shikaralabaya shikiribiralabaya lamo. Sungguh Engkau baik Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. and I live to worship You, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor You, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with You. I live to worship You, and I live to worship You, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Can stand Between my Lord and me, Lord, I live to honor You, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with You. I live to worship You, and I live to worship You. Sing, my Jesus, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Who can stand between You and me, Lord? my Lord and me. I live to honor You, For I live to honor You, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be. with You. Take me higher, Take me higher, draw me deeper. draw me deeper. I give all to be with You. Let's say one more time. Take me higher, Lord. Take me higher, Draw me deeper. I give all to be with You.
Bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Dan lewat pemberitaan firman-Mu, kiranya Engkau berbicara lewat hamba-Mu, berbicara kepada setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan. Urapi Tuhan pemberitaan firman-Mu. Kuduskan kami semua Tuhan, supaya kami layak untuk mendapatkan berkat yang sepenuhnya dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka satu bagian dalam firman Tuhan yang terambil dalam Roma 8. Roma 8 ayatnya yang ke-15 sampai 19. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 15 sampai 19. Bapak Ibu bisa simak di Alkitab Bapak Ibu. Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat-saat anak-anak Allah dinyatakan. Perhatikan ayat yang ke-19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Bapak Ibu, saya sangat tertarik dengan ayat ini. Mengapa dikatakan dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan? Kalau kita baca dengan seksama, kita akan melihat ada satu kata di sini, menantikan. Pertanyaan saya adalah, mengapa kok menanti? Ya, mengapa kok menanti? Seakan-akan ada satu jeda waktu di mana ada suatu kejadian atau proses yang sedang berlangsung yang harus kita tunggu. Bapak Ibu, mungkin Anda ada yang suka ya, ada yang gemar superhero ya. Kita mungkin kenal ada satu tokoh namanya Superman. Ada satu gambar yang ikonik sekali ya, yang ikonik itu, yang Superman sedang membuka jasnya dan bajunya, dan kemudian di dadanya ada satu letter, satu logo ya di dadanya, huruf S ya, Superman ya. Superman selalu menyembunyikan identitas dia. Dia selalu memposisikan dirinya dan dia selalu menunjukkan bahwa dia itu orang biasa ya, dan menyamar sebagai seorang wartawan, kalau ceritanya begitu ya. Nah, kita sebenarnya ya seperti Superman begitu ya, di dada kita itu ada logo S-nya gitu ya. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, S ya. Tapi bukan Superman yang S-nya. S-nya itu Sons of God ya, anak-anak Allah. Kalau ibu-ibu mungkin bukan S tapi D ya, Daughter of God, putri-putrinya Allah. Kalau Superman harus menyembunyikan identitas dirinya dia, kita itu seharusnya tidak menyembunyikan identitas diri kita. Kita itu adalah anak-anak Allah. Kita semua yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah anak-anak Allah. Ya. Kalau Superman menyembunyikan identitasnya dia, kita malah tidak boleh menyembunyikan identitas itu Bapak Ibu. Meskipun kadang-kadang saya tahu juga ada orang-orang yang kadang-kadang, apalagi dia ada di dalam satu keadaan di mana dia itu minoritas gitu ya, malu mengakui bahwa dia itu adalah seorang anak Tuhan. Tidak seharusnya terjadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kita seringkali bahkan lupa dengan identitas kita. Atau mungkin kita kalau bahasa Jawanya ngelali gitu ya, melupakan
identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita tidak bisa benar-benar menjadi garam dan terang dimanapun kita ada. Kita harus selalu ingat bahwa kita itu punya identitas. Dan identitas kita adalah anak-anak Allah. Ya. Itu penting sekali. Kenapa penting sekali? Karena seperti tadi firman tadi dikatakan demikian. Ya. Semua makhluk itu dengan rindu menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kapan perlu dinyatakan itu? Seharusnya kita harus nyatakan sekarang. Kita nyatakan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita nyatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang menjadi terang dan garam, menjadi berkat dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, Saudara, melalui ayat-ayat yang kita baca tadi, kita bisa belajar paling tidak ada 3 hal yang kita perlu lakukan supaya identitas kita itu tidak tenggelam, Bapak Ibu. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan supaya kita sungguh-sungguh hidup itu jadi berkat. Hidup kita itu menjadi terang, jadi garam, jadi berkat yang sepenuhnya. Berkat yang dinantikan oleh semua makhluk, dikatakan firman Tuhan. Yang pertama, saya dapatkan dari ayat 16. Dikatakan demikian, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kita telah ditebus dengan harga yang amat mahal, yaitu dengan darah Putra Tunggal Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus, yang mencurahkan darahnya di kayu salib dan mati menggantikan posisi kita. Bapak, Ibu, hidup kita ini bukanlah hidup kita sendiri. Hidup kita adalah hidup untuk Dia. Keselamatan yang sudah diberikan kepada kita, kemenangan di kayu salib itu mengubah segalanya, Bapak Ibu. Kita yang dahulu terkutuk, kita menjadi mulia. Kita yang dahulu terhilang, kita didapatkan. Kita yang dahulu bukan siapa-siapa, kita adalah anak-anak Allah. Dan sudah sepatutnya kita hidup sebagai anak-anak Allah. Dan kita harus selalu ingat identitas ini. Karena kalau kita selalu ingat identitas kita, maka kita akan memposisikan diri kita sebagaimana kita ada. Bapak, Ibu, setiap pagi penting bagi kita. Saat kita membuka mata, kita bangun. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita mengenal Dia, Allah yang hidup. Allah yang telah mengasihi kita. Allah yang telah mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Dan kita akan memulai satu hari dengan satu kehidupan di mana kita benar-benar memposisikan diri kita sebagai anak Allah dan berjalan sebagai seorang anak Allah. Bapak, Ibu, kalau kita selalu ingat hal ini, kita akan berhati-hati dalam melakukan segala hal, Bapak, Ibu. Karena tindakan kita, tindak tanduk kita juga akan terpengaruh oleh kesadaran bahwa kita ini anak-anak Allah. Ya, saya kemarin waktu bersiki itu ada satu teman yang sharing, ya, menarik sekali sharingnya, lucu juga. Dia bercerita bagaimana di tempat kerjanya dia itu mendapatkan satu tugas tambahan yang baru, ya, sebagai seorang kasir di tempat dia kerja. Sebenarnya dia cerita dia tidak suka jadi kasir, ya. Saat itu terjadi demikian karena yang kasirnya itu mengundurkan diri. Jadi dia menggantikan, ya, sementara sampai kapan dia juga nggak tahu. Tapi pekerjaan ini dia tidak suka sekali. Kenapa? Karena dia bilang begini, ini pekerjaan yang stres, katanya, yang bikin stres saya, katanya. Karena saya harus ketemu sama orang-orang, ketemu sama customer, biasanya tidak seperti itu, ya. Saya harus menghitung uang, harus ngecek nota dan lain sebagainya, itu bikin stres. Apalagi kalau misalnya dihitung kok hasil penjualan dan uang yang ada di kas kok tidak sama, itu dia bikin dia malah pusing kepalanya. Dia tidak suka. Nah, satu ketika dia harus melayani satu customer yang pesan suatu barang kepada dia dan barang itu harus segera dikirimkan. Nah, customer ini minta kepada dia untuk mengirimkan via Gojek, ya. Masalahnya adalah barang yang dipesan itu bukanlah barang yang kecil, Bapak Ibu, tetapi barang yang cukup besar dan jumlahnya juga ada berapa biji begitu, ya. Dan itu tidak mungkin kalau dinaikkan
di atas sebuah sepeda motor. Tetapi customernya ini ngeyel ya, ngotot pokoknya aturan gimana caranya barangnya sampai ke tempat saya pakai Gojek gitu. Nah, teman saya ini berusaha mencari Gojek yang mau membawa barang tersebut. Tetapi setiap kali Gojeknya ngelihat barangnya berapa banyak, mereka langsung membatalkan, nggak mau ordernya dibatalin, nggak mau diterusin ya. Karena mereka lihat ini nggak mungkin diangkut pakai sepeda motor gitu. Jadinya karena seperti itu beberapa tukang Gojek tidak bisa, akhirnya pelanggannya marah, telepon marah-marah. Lah teman saya ini jengkel gitu ya, kita ini saya udah usahakan sungguh-sungguh, nggak bisa dia jelaskan tapi pelanggannya makin marah, dia jadi marah dia. Jadi dia marah, dia semprot customer ini, ya dia marah sampai customernya nggak bisa ngomong, akhirnya diem customernya ya. Nah, yang menarik adalah setelah kejadian itu, tiba-tiba dia itu teringat, loh saya kok marah-marah gitu ya, saya ini kan anak Tuhan, ya. Saya selama ini memposisikan diri saya di toko ini yang sebagian besar, ya, bahkan mungkin hampir seluruhnya bukan anak Tuhan. Lah saya kok marah-marah begitu? Waduh, itu pemikiran itu membuat dia jadi tidak enak hatinya. Sampai dia pulang, semalam tidak bisa tidur katanya dia. Dia berdoa minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku kok seperti itu ya, ngasih contoh, ngasih teladan yang nggak baik. Dan orang-orang tahu bahwa aku ini anak Tuhan, tapi aku kok begitu, gitu ya. Tapi gara-gara kejadian itu, dia jadi orang yang sangat berhati-hati dan dia selalu mengingatkan dirinya bahwa dia harus menjaga tabiatnya, menjaga tingkah lakunya untuk lebih hati-hati lagi. Karena dia tahu bahwa dia itu anak Tuhan. Dia harus memberikan teladan, memberikan contoh dan memberikan suatu image kepada orang-orang sekitarnya. Bahwa anak Tuhan itu harusnya tidak begitu, ya. Anak Tuhan itu harusnya baik, gitu ya. Anak Tuhan itu harus jadi anak Tuhan, jadi terang dan garam bagi sekitarnya. Kejadian itu membuat dia berubah. Dia bilang begini, ya. Gara-gara itu saya jadi makin lebih sabar, ya. Gara-gara apa? Gara-gara karena dia ingat bahwa dia punya identitas sebagai seorang anak Tuhan. Itu penting sekali Bapak Ibu, dimanapun kita berada, kita harus selalu ingat identitas kita sebagai anak Tuhan itu akan menjagai kita, akan membawa kita untuk lebih berhati-hati dalam segala hal. Yang kedua Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-15 dikatakan demikian, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Yang kedua Bapak Ibu, kita punya kuasa. Kita punya kuasa. Karena kita punya kuasa, pakailah kuasa itu Bapak Ibu. Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh Kudus adalah roh kuasa itu ada di dalam diri kita. Dikatakan di ayat yang lain bahwa roh yang lebih besar dari dunia ini itu ada di dalam kita. Bapak Ibu, kadang keadaan sekeliling kita itu menekan kita. Kadang kita itu melihat bahwa satu persoalan belum selesai, masih ada lagi persoalan yang lain. Kadang kita nggak tahu apa jawaban dari persoalan yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Dan seringkali iblis mempergunakan hal tersebut untuk mengintimidasi kita. Bahwa kita ini tidak sanggup, kita ini tidak mampu, kita ini lemah, kita ini tidak bisa untuk lepas dari segala persoalan itu. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kita diberi kuasa oleh Allah. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Bila kita ada dalam keadaan tersebut, ingatlah, kita punya kuasa. Alih-alih daripada kita merasa tertekan, kita merasa stres, kita mulai mengasihani diri kita sendiri. Ingat bahwa kita punya kuasa, dan kuasa itu bisa kita keluarkan lewat lidah bibir kita. Jangan menyerah. Pada saat Anda mengalami kesulitan, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Dan kuasa itu akan keluar dalam diri Anda. Saat Anda tertekan, Anda tidak perlu harus sampai stres, depresi, dan lain sebagainya. Janji firman Tuhan, kuasa firman Tuhan itu nyata Bapak Ibu. Dan kuasa iman, pada saat kita mengatakannya dengan iman, akan kebenaran firman, itu akan mengubah keadaanmu.
Itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih kuat. Bahkan persoalan dan kesulitan itu tidak akan membuat kita menjadi hancur, Bapak Ibu. Percayalah firman Tuhan yang mengatakan bahwa segala pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Kalau kita tahu hal itu, maka kita tidak akan jadi seorang yang curiga kepada Tuhan. Kita tidak akan marah pada saat kita mengalami soal dan bahkan persoalan belum ada jawabannya, kita tidak marah. Kita tahu bahwa persoalan tidak bikin kita akan hancur, tapi kita akan jadi makin kuat. Iman kita akan makin dibangun. Ada kuasa. Pada saat kita memperkatakan firman, maka kuasa itu keluar, Bapak Ibu, mengubah keadaan hidupmu. Kita punya kuasa, pakailah itu, Bapak Ibu. Yang ketiga, kita punya janji-janji Allah, masa depan kita terjamin. Ayat yang ke-17 saya akan bacakan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada sesuatu yang menarik dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa percaya pada saat kita terima Tuhan Yesus, kita bisa percaya bahwa nanti suatu ketika, waktu kita dipanggil Tuhan pulang, kita menerima keselamatan, kita akan masuk surga. Bisa percaya? Ya, kita bisa beriman hal itu. Tetapi anehnya, pada saat kita menghadapi suatu persoalan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kadang-kadang saya dapati anak-anak Tuhan itu nggak percaya loh kalau Tuhan sanggup menolong. Seringkali yang dilakukan apa? Mengandalkan kekuatan diri sendiri atau mengandalkan bantuan atau apapun, siapapun yang ada di sekeliling mereka yang dianggap kira-kira bisa membantu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita punya Tuhan Allah yang besar, Tuhan yang sanggup menolong kita. Dan dikatakan di sini bahwa kita ini anak, kita adalah ahli waris. Orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam Alkitab kita ada ribuan janji Allah yang akan digenapi dalam hidup kita kalau kita beriman atas janji-janji itu. Kita lupa akan janji-janji Allah. Dan bahkan barangkali kita nggak tahu janji-janji Allah. Kenapa? Karena kita tidak baca Alkitab. Kita tidak membaca firman, kita tidak merenungkan firman. Sungguh sayang sekali. Itu adalah sesuatu yang sangat rugi. Sebagai seorang anak Tuhan, kita harus tahu bahwa ada janji-janji Allah yang diberikan kepada kita, yang kita bisa dapatkan melalui iman kita dalam kehidupan ini, bahkan kehidupan yang melampaui kehidupan ini. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita, pada saat kita dipanggil pulang nanti ke rumah Bapa, kita akan bertemu muka dengan muka di surga bersama-sama dengan Dia. Mengapa sulit buat kita untuk percaya bahwa Dia sanggup menolong kita di saat ini? Saat kita masih hidup, saat kita masih ada di bumi ini, Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memberikan pertolongan, Tuhan sanggup memberikan mujizatnya buat setiap kita yang percaya kepadanya. Percayalah Bapak Ibu, janji-janji Allah itulah bukanlah janji yang kosong. Tuhan berjanji, Tuhan selalu menepati janjinya. Akan dikatakan bahwa firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan itu tidaklah akan kembali kepada Tuhan kalau tidak menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Bapak Ibu, pada saat Anda tahu bahwa Anda punya janji Allah, perkatakan janji itu Bapak Ibu. Pada saat Anda mengalami kesulitan, tekanan apapun, ingatlah Anda punya janji-janji Allah yang bisa Anda klaim. Anda jadikan bahan doa. Bahkan banyak juga pujian-pujian yang dinyanyikan, yang digubah, itu mengandung janji-janji Allah. Kebenaran firman yang ada di dalam lagu-lagu itu patut kita nyanyikan, mengingatkan kita, supaya kita selalu sadar bahwa Allah berjanji dan Allah pasti akan menepati janjinya. Sekalipun kita belum melihatnya, kita belum menyadarinya barangkali, Tuhan bekerja dalam jalannya yang tidak terlihat oleh kita dan membuat janji-janjinya itu menjadi nyata
di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita sama-sama datang mendekat kepada Allah. Kita akan menyanyikan satu lagu sebagai cetusan iman kita, bahwa kita akan berjalan bergerak maju dalam kehidupan ini. Kita tidak akan lupa kita anak-anak Allah. Kita maju terus bersama-sama dengan Tuhan, menjadi orang pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang dalam hidup ini, mempermuliakan namanya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh Yesus, Tuhan. Bapak Ibu, seperti lagu ini berkata, aku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita mengingat identitas kita sebagai anak-anaknya, hal itu akan menuntun kita kepada satu kesadaran. Sebagai anak-anaknya, kita itu tidak sendirian. Dia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Dia adalah Allah yang memampukan kita. Kita tidak pernah sendiri, kita tidak pernah berjalan sendirian, kita tidak pernah ditinggalkan Bapak Ibu. Sekalipun perasaan kita saat ini mungkin berkata bahwa kita ditinggalkan, janganlah percaya kepada perasaan Anda sendiri. Kita tidak hidup berdasarkan perasaan, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup berdasarkan firman. Kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus selalu ingat janji-janjinya itu. Di dalam firman-Nya yang tertulis, ada banyak janji-janji yang bisa kita klaim. Pada saat kita lemah, firman Tuhan berkata, kamu kuat. Pada saat kita sendiri, kita merasa kesepian, firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Kita seperti domba-domba yang dituntunnya, dan kita bisa berkata dengan iman, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang menuntunku, yang membimbingku ke air yang tenang, yang baringkan aku di padang rumput yang hijau. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Bahkan firman-Nya berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bukankah Dia Allah yang baik? Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu bersama-sama dengan kita, bahkan Dia memberkati kita. Dia menjadikan hidup kita berarti. Jikalau ada kecurigaan kepada Tuhan, ada pertanyaan-pertanyaan, ada hal yang membuat Anda berbalik dari Tuhan dan merasa Tuhan itu tidak baik, Bapak Ibu, Anda salah. Berbaliklah kembali kepada Dia. Pagi hari ini, biar kita datang kepada Dia, kita mengaku dosa kita, karena kita mencurigai Dia yang baik. Dan kita dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh berkata kembali kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Sekalipun aku tidak tahu bagaimana, apa yang harus aku lakukan dan bagaimana jalan keluar yang harus aku ambil. Aku percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan satu firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita bisa percaya kepada janji-janjinya. Karena firman-Nya itu ya dan amin, Bapak Ibu. Oh haleluya. Mari kita nyanyikan lagunya sekali lagi sebagai cetusan iman kita. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini baiklah kita datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita, kita meneduhkan hati kita, datang kepada Dia. Bapak Ibu yang hari-hari ini engkau mengalami kesulitan, tantangan, engkau ada di dalam satu masalah, satu hal yang mungkin Anda belum tahu jawabannya, percayalah, engkau tidak sendiri. Mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Di saat yang indah ini, kita menaruh iman dan pengharapan kita di hadapan tahtanya. Mari kita berdoa. Saya akan doakan Bapak Ibu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, buat mereka yang hari-hari ini mengalami tantangan-tantangan dalam kehidupan mereka. Tuhan, Kau tahu apa yang mereka alami. Tuhan, Kau tahu apa yang mereka hadapi. Dan Kau juga tahu Tuhan jalan keluarnya. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Yang sakit Tuhan Kau jamah, sembuhkan. Yang hari-hari ini mengalami depresi, Tuhan Kau angkat depresi tersebut. Biar mereka bisa melihat tangan Tuhan yang besar itu, Tuhan. Menopang mereka, membawa mereka kepada jalan-jalan kemenangan-Mu. Tuhan, berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Turun cecurah Tuhan saat ini kepada mereka yang membutuhkan. Sehingga damai itu memelihara hati dan pikiran mereka. Dan mereka akan berjalan makin lama makin kuat menghadap Engkau Tuhan. Rencana Engkau di dalam hidup mereka jadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang undur hari-hari ini, Engkau pegang tangan mereka. Kami percaya, hamba-Mu percaya, Engkau tidak pernah melepaskan mereka. Tuhan, jamah mereka Tuhan Yesus.
Biar mereka sadar, mereka tahu identitas mereka yang sejati, anak-anak Allah yang maha tinggi. Dan biar identitas itu mereka sematkan terus di dada mereka. Mereka selalu ingat mereka adalah orang-orang yang diberkati. Untuk menjadi berkat, orang-orang yang diurapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat kasih karunia dari Allah Bapa, dari Allah Putra itu Tuhan Yesus sendiri, dan dari Roh Kudus yang akan memimpin, menolong, membawa Bapak Ibu kepada rencananya yang mulia. Dan rencananya tidak ada yang gagal di dalam hidupmu. Saat engkau berjalan, sungguh-sungguh berjalan, percaya, beriman, berjalan seturut dengan kehendak Dia, semua rencana Tuhan dalam hidupmu jadi. Terimalah segala berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di doa pagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.